Salam sejahtera bagi teman muda sekalian. Jumpa kembali dengan kami dalam podcast Renungan Seorang Pengembara Hidup. Renungan kali ini diinspirasi dari Injil Markus bab 6 ayat 14 sampai dengan 29. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus, saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia. Tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaan. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Pendengar yang terkasih, gengsi itu adalah rasa yang selalu mengutamakan kehormatan dan harga diri. Kelebihan dari rasa ini adalah memotivasi atau mendorong seseorang untuk menjadi lebih rajin dan bersemangat untuk mencapai apa yang diinginkannya demi kehormatan dan harga diri. Namun, rasa gengsi ini dapat menjadi suatu rasa yang berbahaya. Di dalam gaya hidup, rasa gengsi ini dapat membuat seseorang kehilangan jati dirinya. Mereka rela kehilangan kebenaran demi menjaga kehormatan dan harga diri. Gengsi itulah yang dirasakan oleh Herodes pada Injil inspirasi kali ini. Di awal dikatakan bahwa Herodes sangat segan dengan Yohanes karena ia adalah orang yang benar dan suci. Oleh sebab itu, Herodes melindunginya. Namun oleh karena ia merasa senang dengan tarian anak perempuannya,
Herodes memberikan tawaran kepada anak perempuannya di hadapan pembesar dan para perwira serta orang-orang besar di dalam pesta itu. Tawaran itu pun ditanggapi oleh anak perempuannya dengan menanyakan kepada ibunya, Herodias. Alhasil, tawaran itu pun mengganggu keinginan untuk melindungi Yohanes. Oleh karena gengsi di hadapan para pembesar atau orang-orang besar yang ada di dalam pesta itu, maka Herodes pun mengabulkan permohonannya. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, kita mungkin sering mengalami apa yang dihadapi oleh Herodes. Di satu sisi kita harus membela kebenaran, di sisi lain kita juga harus menjaga kehormatan atau harga diri. Pada saat seperti itulah kita membutuhkan peran serta hati nurani. Di dalam hati nurani itu, manusia bertemu dengan hukum yang ditulis oleh Allah. Dan hukum itu sendiri menyerukan kepadanya untuk mencintai dan melaksanakan apa yang baik, dan untuk menghindari apa yang jahat. Melalui hukum itu sendiri, manusia akan diadili. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mohon bimbinglah kami di dalam setiap pilihan hidup ini. Kami mohon hadirlah di dalam hati untuk senantiasa memutuskan pilihan itu bersama-sama dengan kami. Memutuskan di antara keraguan dan kebimbangan yang kami hadapi. Karena bersamamulah kami dapat menghasilkan keputusan yang terbaik dalam hidup ini dan juga berpihak kepada kebenaran. Amin. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan podcast kami. Tetap jaga kesehatan dan Tuhan memberkati.